Lihat berapa banyak orang Kristen jahatnya terhadap sesama. Berapa banyak orang Kristen yang menghina orang lain. Berapa banyak orang Kristen yang suka ngegosipin, bahkan membicarakan hal-hal yang jelek kepada orang lain. Berapa banyak orang percaya pada saat ini justru dia menganiaya orang lain dengan perkataan, dengan menfitnah. Dia merasa dirinya benar sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani tampil beda. Yaitu berani tampil beda, kita harus tampil dalam kebenaran tidak sama seperti dunia ini. Kita mungkin merasa, oh dia baik. Belum tentu saudara. Harus hati-hati bahwa ilalang itu menyerupai tanaman gandum. Harus saudara ingat. Mungkin saudara Kristen, tapi saya katakan saat ini, orang Kristen belum tentu hidupnya seperti Kristus. Kita orang yang benar, kita orang yang dibenarkan, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, selayaknya, harusnya hidup kita sama seperti Kristus. Jadi jangan merasa bangga sudah menjadi orang Kristen, jangan merasa bangga sudah menjadi orang percaya kepada Yesus, kalau saudara belum melakukan dalam kehidupan ini, dan hidup saudara, karakter saudara belum sama seperti Kristus. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutan episode ini membahas dari yang sebelumnya, bagaimana tentang penabur, dia menaburkan benih yang baik, tuan ladang menabur benih yang baik di ladangnya. Lalu ada benih yang jahat. Dan ketika hamba-hambanya melihat ada benih yang jahat yang tumbuh, dia minta izin kepada tuannya untuk mencabut benih yang jahat tersebut. Tetapi tuannya menolak supaya jangan sampai gandum tersebut tercabut. Nah, baru kita masuk ayat ini dikatakan, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Saudara, berarti ada waktunya bagi seorang penabur, dia akan menuai. Dan inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Begitu pula dalam kehidupan kita, saudara. Bapa di surga juga sedang menantikan kita untuk dituai. Apakah saudara dan saya, kita siap untuk dituai? Ataukah kita pasti masuk dalam golongan yang akan tertuai? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau tertuai jelas di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan hidup seperti apa yang Bapa inginkan. Mengerti apa yang baik, apa yang berkenan bagi Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau berkenan di hadapan Bapa, berarti hidup kita harus sesuai dengan kehendak Bapa agar kita berkenan di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara dikatakan di sini, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Berarti ada saatnya nanti waktunya akan segera tiba dan akan segera habis. Makanya kita punya waktu, punya kesempatan sangat sedikit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menyadari hal ini bahwa waktunya ini akan berakhir. Ketika saudara menabur kebaikan dalam kehidupan ini, kita mungkin direndahkan, kita dihina, kita disakitin. Kita menjaga terus bagaimana kita konsisten di hadapan Tuhan. Kita mengharapkan datangnya waktu tersebut, datangnya waktu penuaian tersebut, di mana pada saat akhir zaman, pada saat Tuhan datang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana dunia ini berakhir, kita semua berharap kita akan tertuai. Kita akan dipindahkan ke tempat yang Tuhan janjikan di langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi kita harus mengerti, ketika firman Tuhan ini katakan bahwa biarlah keduanya tumbuh bersama, yaitu tanaman gandum dan tanaman lalang, biarlah tumbuh bersama. Kita tahu tanaman gandum adalah benih yang baik, tanaman lalang ada benih yang jahat. Begitu pada dalam kehidupan kita. Kita hidup dan tumbuh bersama dengan lingkungan kita yang jahat. Kalau kita merasa seperti tanaman yang baik itu gandum, kita baik, kita pun bertumbuh bersama di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Kita bertumbuh, mereka bertumbuh. Ketika kita bertumbuh semakin baik, berarti kita harus semakin merunduk dan semakin meninggikan nama Tuhan, semakin mencerminkan dan merepresentasikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita.
Dan mereka pun yang jahat akan semakin bertumbuh. Bagaimana dia semakin tidak menyukai akan Yesus Kristus Tuhan, mereka hidup semaunya sendiri, mereka punya maksud dan motivasi yang tersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita perhatikan. Bapa di surga membiarkan kita bertumbuh bersama-sama dengan mereka hingga waktunya akan datang. Dan dikatakan, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saatnya nanti ketika penuaian terjadi, yang diambil pertama kali, yang dicabut pertama kali, yaitu tanaman ilalang. Kenapa? Karena tanaman ilalang paling mudah, dia berdiri dengan tegap. Dan tanaman gandum yang berisi, yang benar-benar berisi dengan baik, dia akan merunduk, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya, kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan merunduk. Ini yang membuat hidup kita berbeda dari lingkungan kita. Ketika kita berisi firman Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan merunduk. Sehingga ketika dikumpulkan ilalang tersebut, akan dengan mudah karena berdiri dengan tegap. Saudara, mungkin saudara bilang merasa, saya kan sudah menjadi Kristen. Saya kan sudah hidup dalam kebenaran. Saya kan ke gereja. Saya kan menyumbang gereja, saya membantu orang miskin. Tetapi saudara tidak pernah menyukakan hati Bapa, tidak pernah layak di hadapan Bapa, tidak pernah hidup seperti apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan ini. Saudara hanya memuaskan diri sendiri, berarti saudara belum menghasilkan buah yang baik. Kalau saudara menghasilkan buah yang baik, berarti dalam kehidupan ini, kita hanya berusaha bagaimana layak di hadapan Bapa. Kita akan terus merunduk. Lihat berapa banyak orang Kristen jahatnya terhadap sesama. Berapa banyak orang Kristen yang menghina orang lain. Berapa banyak orang Kristen yang suka ngegosipin, bahkan membicarakan hal-hal yang jelek kepada orang lain. Berapa banyak orang percaya pada saat ini justru dia menganiaya orang lain dengan perkataan, dengan menfitnah. Dia merasa dirinya benar sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani tampil beda. Yaitu berani tampil beda, kita harus tampil dalam kebenaran, tidak sama seperti dunia ini. Kita mungkin merasa, oh dia baik, belum tentu saudara. Harus hati-hati bahwa ilalang itu menyerupai tanaman gandum. Harus saudara ingat, mungkin saudara Kristen, tapi saya katakan saat ini, orang Kristen belum tentu hidupnya seperti Kristus. Kita orang yang benar, kita orang yang dibenarkan, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, selayaknya, harusnya hidup kita sama seperti Kristus. Jadi jangan merasa bangga sudah menjadi orang Kristen, jangan merasa bangga sudah menjadi orang percaya kepada Yesus, kalau saudara belum melakukan dalam kehidupan ini, dan hidup saudara, karakter saudara, belum sama seperti Kristus. Karena tidak semua orang Kristen hidupnya mencerminkan karakter Kristus. Jadi harus hati-hati saudara, jangan merasa bahwa hidup kita sudah seperti orang Kristen. Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, sama seperti kita mungkin punya seorang anak, anak ini berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya. Dia berjuang setiap hari, dia bekerja, dia berusaha, dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan, bagaimana supaya orang tuanya senang. Dia mungkin susah, biarlah, yang penting orang tua saya senang. Mungkin dia menderita, biarlah, yang penting orang tua saya bahagia. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Di dalam benak pikiran dia, bagaimana dia mengusahakan, mengupayakan supaya orang tuanya bahagia. Seharusnya dalam kehidupan kita terhadap Bapa di surga pun seperti itu. Ketika kita berusaha untuk menyenangkan hati Bapa, di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, yang kita pikirkan adalah bagaimana Bapa senang atas karakter kita, atas cara hidup kita. Yang ada saat ini, berapa banyak orang percaya saudara, justru hidupnya yang penting saya senang, bukan yang penting Bapak senang. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, menikmati kehidupan yang hanya sekali saja, berusaha untuk kaya, berusaha untuk bahagia, punya segala macamnya. Saudara, kalau kita mau menyenangkan hati Bapa, yang fokus dalam hidup ini adalah bagaimana supaya Bapa senang atas tindak tanduk kita. Bukan menyenangkan diri sendiri. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sangat jelas. Kita harus berani tampil beda. Jangan sampai kita punya benih yang baik, akhirnya kita menirukan benih yang jahat tersebut. Sehingga kita menjadi sama dengan lalang tersebut. Sehingga kita menjadi sama dengan yang jahat. Kita harus berani tampil beda. Kalau memang kita benar-benar baik, saudara, kita direndahkan, kita dihina, kita tetap
bertahan di dalam kebaikan tersebut. Kita tidak pernah menjadi sama dengan mereka. Di dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita. Saudara, saya mengingatkan, waktu kita sangat sempit. Hidup kita sangat singkat. Tidak ada yang tahu besok. Mungkin besok kita mati. Mungkin sebentar lagi kita mati. Tapi kita harus yakin bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir kita. Mari, gunakan waktu kita semaksimal mungkin agar kita bisa benar-benar tampil beda di hadapan Bapa di surga. Karena ada waktunya, saudara. Hanya singkat, bagaikan uap, sebentar terlihat, sebentar lenyap. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang, mari, jaga hidup saudara. Kita tampil beda dalam dunia ini, di tengah lingkungan yang jahat, kita harus bisa merepresentasikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.